Oke, baik kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan secara singkat ya kelas tutorial untuk menggunakan Mendeley. Lanjutan dari party yang kemarin. Memang ini saya share hanya di kalangan kimia farmasi ya. Tapi kalau ada yang dari yang lain, monggo join silahkan nggak apa-apa. Tapi memang kemarin tidak saya share banyak-banyak karena nanti uh, khawatir kapasitas Zoom dan yang lainnya bermasalah. Oh kok Zoom-nya apa namanya? Google Meet-nya bermasalah. Tapi ini sudah saya rekam nanti videonya akan saya upload di YouTube biar nanti yang lain juga bisa menyaksikan ya. Oke, sebelum kita mulai, mungkin dari kalian ada permasalahan saat menginstal Mendeley. Saya harapkan sih sudah terinstall semua Mendeley-nya ya. Dan kalau bisa sih langsung praktek untuk hari ini. Tapi kalau misalkan belum, ya nggak apa-apa diikuti aja dulu. Nanti sambil eh, mencoba-coba sendiri di rumah ya untuk menggunakan Mendeley-nya ini. Ada kesulitan waktu install Mendeley? Suara saya kedengaran ya? Aman ya, nggak masalah ya. Kedengaran Pak, aman. Jelas Pak. Oke. Ya, share screen saya sudah kelihatan? Sudah. Mm-mm. Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, baik. Nah, ini tampilan Mendeley ya. Jadi yang saya pakai ini Mendeley desktop yang versi 19.8 ya, karena Office yang ada di laptop ini masih 2016. Kalau kalian pakai Office yang terbaru, saya rasa bisa menggunakan Mendeley yang terbaru, Mendeley Reference Manager ya. Nggak jauh beda, tapi menurut saya sih kalau pakai ini lebih enak ya. Kalau rank Reference Manager itu agak sedikit susah untuk instalasinya, utamanya nanti kalau kita mau install tools untuk web importer sama Microsoft Word plugin-nya ini. Ya, kita mulai. Jadi untuk tutorial Mendeley ini tampilan Mendeley. Jadi kalau kalian review artikel ataupun mencari jurnal, saya rasa kemarin sudah saya jelaskan bagaimana cara mencari jurnal ya. Nah, tahapan apa yang harus dilakukan di awal untuk kalau kita mau menggunakan Mendeley? Tips dari saya yang pertama, kumpulkan dulu artikel-artikel yang kalian mau cari ya. Misalkan ini saya buka kemarin ya di Google Scholar. Nah, Google Scholar kita mau mencari misalkan ini logam berat atau apa ya sesuai dengan tema KTI kalian, silakan dicari pakai Google Scholar, nanti di PDF ini kalian kumpulkan. Ya, kalian kumpulkan, kalian jadikan satu folder ya. Jadikan satu folder. Contohnya ini saya sudah membuat folder ya, artikel logam CU yang ada folder ini contoh saja. Saya enggak detail mencarinya. Jadi sesuaikan jika kalian bisa melakukan screening awal untuk artikel yang akan kalian cari ya. Masukkan kata kuncinya nanti akan muncul ini 17.000 ya, 17.100 hasilnya. Ini silakan dicari yang cocok yang mana. Kalau nggak ada yang cocok, ganti kata kunci, cari lagi, download, cari lagi. Jadi awal itu kalian download semaksimal mungkin ya, sebanyak-banyaknya kalian yang bisa kalian dapatkan. Screening awal dari judulnya saja. Kalau judulnya cocok, oke download, silakan download gitu ya. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan dengan Mendeley? Ya, kita bisa mengorganisir apa namanya? Mengorganisir artikel kita di Mendeley ini tampilannya.
Tapi untuk membuka Mendeley ini, kalian harus punya akunnya ya. Kalau nggak punya akunnya nggak bisa kebuka seperti ini ya. Kalian harus punya akunnya biar nanti kebuka terus ada akun nama kalian di sini. Nah, caranya gimana untuk mengorganisirnya? Ya, kalian bisa buat folder yang khusus untuk artikel yang akan kalian kumpulkan. Misalkan ini saya buat folder ya. Caranya klik di sini ya, di kiri atas ini. Ada tambah folder. Create folder sini. Oh, ini agak gemuk ya. Atau langsung di sini bisa ya. Di bawah sini ada create folder. Kita langsung tuliskan misalkan artikel CU. Nah, sudah langsung seperti ini. Nah, kita klik artikel CU, double klik, nanti sudah muncul di folder ini ya. Tinggal kita tambahkan artikel yang tadi sudah kita download ya. Caranya gimana? Bisa kita tambahkan di sini. Bisa add file atau add folder. Kalau add file berarti satu-satu, tapi kalau add folder ini bisa langsung satu folder. Nah, atau juga bisa menggunakan fitur watch folder ini. Kalau kita aktifkan fitur watch folder ini, jadi nanti kalau ada tambahan artikel di folder yang akan kita watch folder tadi, ya, itu akan otomatis ketambah ke Mendeley. Tapi kalau kita nggak klik watch folder ini, artikel yang akan kita munculkan di sini itu harus secara manual. Nah, kita coba yang satu-satu ya, misalkan add file. Ini yang satu-satu ya. Yang satu-satu kita nambahkan artikelnya satu-satu. Misalkan kita tambahkan satu artikel. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, ini ada warna hijau, ini artinya dia bisa diakses ya, atau ada diakses di laptop kita. Kemudian ada gambar PDF ini, berarti ada PDF-nya. Langsung muncul authors-nya, judulnya apa, tahun terbitnya, diterbitkan oleh jurnal apa, terus kita menambahkannya jam berapa. Ya, itu kalau kita menggunakan fitur tambahnya ini satu-satu. Kalau per folder gimana Pak? Ya tinggal ini klik add folder. Ya, kita pilih tadi foldernya di mana. Dari dokumen ya. Nah ini artikel logam CU. Kita oke. Nanti secara otomatis semuanya akan masuk. Ya. Nah ini ada tulisannya ada merge dokumen. Artinya tadi ada yang sudah kita tambahkan terus ada lagi. Jadi kita klik merge dokumen aja. Jadi cukup satu dokumen nanti yang masuk di sini. Oke, kita tunggu. Nah, dan jadi ini dokumen yang sudah kita tambahkan tadi ya. Nah, kalau kita mau menggunakan fitur watch folder, ya kita klik aja watch folder. Nah, folder mana yang mau kita watching, artinya kalau ada tambahan artikel secara otomatis akan tertambahkan. Kita centang sini ya. Berarti folder ini nanti akan secara otomatis teramati oleh Mendeley. Kalau ada artikel baru, nanti bisa langsung otomatis ditambahkan di Mendeley. Tuh. Kita oke. Oke, sudah gitu. Nah, kita coba ya. Jadi misalkan ini tadi kan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di Mendeley juga ada 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita tambahkan misalkan ada ini ya, kita copy aja. Kita tambahkan ke folder yang tadi. Ada tambahan ini ya. Nah, kita coba bisa teramati atau enggak. Kita refresh.
1, 2, 3, 4, 5 masih belum. Harusnya sudah bisa masuk. Ya, sambil kita tunggu ya, mungkin perlu waktu dia untuk bisa mensinkronkan antara folder yang kita watching tadi dengan data yang di sini. Nah, itu yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu mengorganisir, kita kumpulkan jadi satu file, kita ada folder-foldernya. Gua ada yang masuk lagi. Ya. Nah, terus kemudian setelah itu apa yang perlu kita lakukan? Ya. Nah, yang bisa kita lakukan sebenarnya kita bisa membaca satu persatu ya. Jadi Mendeley juga bisa digunakan untuk PDF viewer ya. Kita klik. Nah, nanti akan muncul ini, muncul artikelnya. Nah, muncul artikelnya dan di sebelah kanannya ini ada detailnya. Nah, detailnya ini kita nanti bisa edit di sini kalau misalkan ada yang kurang ya. Kita bisa close. Nah, kita klik yang lain sama ada. Nah, ini ada fitur-fitur di atas yang seperti mirip seperti apa namanya PDF viewer gitu ya, Nitro ataupun PDF Adobe itu bisa kita highlight misalkan. Apa yang perlu kita highlight misalnya kita mau mencari tentang logam berat gitu ya. Logam beratnya apa di sini? CO gitu ya. Kita bisa itu. Terus kita bisa juga search juga kan di sini. Kita CU. Kita bisa cari. Nah, langsung muncul CU semua. Oke, jadi dengan fitur search ini bisa dengan mudah kita mau cari apa di artikel ini. Sebenarnya sama seperti PDF biasa ya, tapi ini kita organisasikan di Mendeley secara langsung gitu ya. Lebih praktis. Oke. Nah, apa fungsinya untuk kita buka satu persatu? Ini kita bisa melakukan istilahnya itu skimming ya. Skimming itu membaca cepat secara singkat ya, abstrak-abstraknya atau pendahuluan atau mungkin yang biasanya kalau saya itu lihat metodenya. Ada nggak metode yang mau saya cari gitu ya. Berarti tujuan pustaka nggak perlu langsung kita cari ke metodenya misalkan. Oh ini nggak ada metodenya. Oh berarti saya nggak butuh ini gitu misalkan. Nah itu nanti bisa kita delete ya. Kita bisa remove. Oh ternyata satu ini jurnal ini tidak penting buat saya. Nanti kita bisa remove. Remove from folder. Jadi nanti akan praktis satu folder ini khusus untuk penelitian kalian ya, khusus untuk penelitian kalian. Jadi yang nggak penting-penting itu bisa dihilangkan. Misalkan ini ada CU, ada next, ada 4 yang data yang ada CU-nya. Kita misalkan cari, oh di sini ada metodenya enggak kira-kira. Oh ini metode penelitian. Ya, berapa sampel yang digunakan? 12 sampel terdiri sekian. Ya, baca secara singkat. Oh ya ini caranya dilakukan dekonstruksi dan diuji. Nah, kayak gitu. Nah, fungsi skimming atau membaca cepat ini yaitu di memilah secara cepat artikel-artikel yang penting atau enggak penting untuk kita bisa gunakan. Ya. Nah, setelah itu nanti kita pilih lagi dan itu nanti yang akan pasti akan kita gunakan. Nah, terus kemudian di sebelah kanannya ini adalah identitas jurnalnya ya. Siapa tahu nanti ada yang nggak lengkap gitu ya. Nah, kayak ini sebenarnya autornya. Autornya ini tulisannya S. Yudo gitu ya. Padahal kalau nulisnya kan nah yang benar kan ini. Last name, first name itu bisa kita ganti. Nah, gitu. Ini sebenarnya bisa kita ganti. Sudah benar berarti ini ya. Oke. Ya, sudah benar. Ya, jadi nah ini sudah benar. Jadi yang ditulis nanti nama belakangnya
Yudo, nama depannya S gitu. Ya, secara otomatis nanti juga. Nah, misalkan ini Prasetyo Hari Purwiyanto Ana Ida, tapi Ana Idanya nggak ada ya. Nah, ini. Jadi ini di atas ini ada panduannya last name, first name, last name, first name di enter. Berarti kan ada Prasetyo Hari, terus kemudian Purwiyanto. Nah, ini kita enter kan, set. Nah, berarti Purwiyanto nama belakangnya juga Purwiyanto gitu kan. Nah, kita copy aja. Nah, terus ini atau kita buka dulu ya biar kita tahu ini. Nah, ini. Oh, ini yang benar. Hari Prasetyo. Berarti Hari, last name-nya Prasetyo, first name-nya Hari betul. Yang kedua Ana Ida. Berarti last name-nya Purwiyanto. Purwiyanto, first name-nya Ana Ida S. Enter. Terus kemudian Agus Salim. Andi. Nah, ini kita betulkan autornya biar nanti munculnya di citasi yang kita akan gunakan itu juga betul. Nah, itu ya. Gitu. Jadi harus betulkan dulu data-data ini. Kalau misalkan ada yang salah kita bisa edit. Oke, kemudian nah, sekarang langsung saja ke intinya. Sebenarnya kalau kita sudah siap, data-data artikelnya sudah ada, di sini library-nya sudah lengkap, tinggal kita masuk ke naskah artikel. Nah, misalkan kita ke naskah artikel, nah di sini ya. Nah, Pak, gimana sih sebenarnya cara mensitasi itu? Ya, mensitasi itu kan artinya kita apa ya? Merujuk ke salah satu artikel. Jadi kita biasanya menulis ilmiah itu kan harus ada referensinya. Jadi kita nggak bisa karpe kita sendiri ya, istilahnya itu keinginan kita. Jadi kita data-data atau informasi-informasi yang ada itu harus valid, harus ada rujukannya. Makanya kita perlu mensitasi. Nah, kalau kita menulis sesuatu tapi kita nggak ada rujukannya, berarti eh, kita nggak berpikir ilmiah atau kita tidak menuliskan secara ilmiah. Nah, sitasi itu berarti kita misalkan ini mutu obat. Nah, kita kan nggak pernah tahu apa itu mutu obat. Jadi kita mengambil kata-kata atau mengambil tulisan dari orang lain. Nah, kalau kita mengambil tulisan dari orang lain, kita harus memberikan penghargaan. Penghargaan ke orang lainnya itu seperti apa ya? Seperti kita lakukan sitasi ini. Jadi tulisan kita itu bukan bukan omongan kita sendiri, tapi itu omongan orang lain yang kita cuplik gitu ya, gampangnya seperti itu. Sehingga kalau misalkan ada tulisan atau narasi seperti ini, misalkan mutu obat merupakan semua unsur yang dapat berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap keamanan, keefektifan dan suatu ukuran diterimanya suatu produk. Nah, misalkan satu kalimat ini kan bukan dari kata-kata kita sendiri kan. Nah, mutu itu apa? Dan itu kan ada orang yang sudah meneliti dan sudah melakukan atau membuat tulisan yang terkait dengan mutu. Nah, kita cuplik. Nah, untuk mencupliknya kita harus melakukan sitasi. Kalau nggak seperti itu, nah, bisa di tengarai atau istilahnya kita bisa diduga melakukan plagiasi. Nah, plagiasi itu ya copy paste tanpa izin lah gampangnya gitu. Nah, dengan adanya sitasi kita tuh mengcopy paste dengan izin ya, tidak mengakui tulisan orang lain. Gitu ya. Gampangnya seperti itu. Oke, caranya gimana? Nah, caranya kita harus mengintegrasikan antara Mendeley dengan Word.
Nah, cara melihat dia sudah terintegrasi atau belum, kita klik reference ya. Nah, reference ini nanti di sini nggak muncul Mendeley kan? Oh, nggak ada tulisan Mendeley. Berarti kita harus mengintegrasikan dulu antara Mendeley dengan Word-nya. Caranya gimana? Ini bisa kita tutup dulu ya. Nah, caranya kita klik Tools di sini. Nah, kita install MS Word Plugin. Kita klik, kita tunggu. Nah, ini tulisannya sudah terinstall ya. Oke, jadi nanti terus ada muncul tulisan Insert Citation. Kita klik OK. Kita kembali lagi ke dokumennya kita tadi. Oke, coba kita lihat reference. Nah, ini sudah muncul logo Mendeley ya. Sudah muncul logo Mendeley artinya antara Word dan Mendeley sudah terkoneksi ya. Seperti itu. Nah, caranya gimana? Misalkan kita sudah ngetik ini, kita buka Mendeley, terus kemudian kita nulis di sini aktivitas masyarakat upaya bla 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 ini. Contohnya misalkan ini ya. Aslinya kita atau saya nggak menyarankan untuk copy paste ya. Tapi kalian melakukan parafrase. Parafrase itu menceritakan ulang lah, gampangnya seperti itu. Misalkan kalian merujuk ini aktivitas masyarakat dalam upaya pemanfaatan kekayaan sumber daya air muara Banyasin dapat menghasilkan logam berat di perairan serta mempengaruhi kehidupan biota yang berinteraksi langsung dengan perairan terutama plankton. Nah, kalian bisa melakukan parafrase artinya menceritakan ulang apa sih makna dari tulisan ini atau kalimat ini bermaksud apa. Kalian tulis ulang di sini. Nah, nanti mungkin lain waktu akan ada penjelasan tentang itu ya, tapi nggak hari ini. Paste, sorry. Copy text. Nah, ini saya nggak bermaksud ngajari copy paste ya, tapi ini contoh saja. Misalkan kita mengutip satu kalimat ini ya, misalkan. Kita, data ya. Misalkan di sini, jadi kan tadi yang kita kutip adalah dari Hari Prasetyo. Gitu, misalkan. Nah, cara menambahkannya gampang sekali. Nah, ada yang masuk lagi ya. Cara menambahkannya gampang sekali, ya tinggal kita letakkan di terakhir sini ya, kursor terakhir. Kemudian kita klik Insert Citation. Tadi namanya hari ya, hari. Nah ini, Hari Prasetyo. Tinggal kita klik. Nah, kalau misalkan kita ngutipnya satu kalimat ini lebih dari 2 artikel ya, tinggal kita tuliskan lagi. Ini kan saya contohkan satu aja ya. Kita oke. Oke, kalau ada seperti ini di oke aja. Nah, nanti secara otomatis dia akan menuliskan nih Prasetyo Puryanto dan Agus Salim bla 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 ini. Nah, ini adalah style penulisan dari Harvard Reference ini ya. Ini ada stylenya. Nah, di Harvard di kampus kita ini kita menggunakan Vancouver. Jadi kita pilih style Vancouver. Nah, nanti muncul langsung otomatis angka 1 di sini. Itu. Nah, begitu seterusnya. Misalkan ini nomor 2 ya. Nah, saya di sini mau menambahkan lagi edit citation. Nah, ini kan era 2006. Kita mau menambahkan lagi misalkan. Tadi ada dari Jamilah ya misalkan. Kita klik OK. Nah, langsung otomatis dia menuliskan 2.3. Berarti satu kalimat ini diambil dari 2 literatur. Nah, itu sangat gampang sekali ya. Jadi kalian nanti nggak perlu, satu. Kalau Vancouver ini kan urutan ya. Jadi nanti di halaman
terakhir ya, di halaman daftar pustaka. Sorry. Di halaman daftar pustaka ini kalian nggak perlu ngetik satu-satu, ya tinggal langsung otomatis nanti. Dan dia mengurutkannya juga otomatis 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah kalau misalkan kita mau ganti ini, nah, misalkan kita ganti, ya tinggal masuk ke reference, edit citation, kita ganti, kita delete. Tadi misalkan ganti siapa ya di sini ya? Go to Mendeley, Yudo misalkan. Citation kita ganti Yudo. Nah, oke. Kenapa kok nggak berubah? Nah, yang berubah adalah di daftar pustakanya. Nah, setelah kita sudah mengisi semua di sini, ya di tulisannya, jadi nulis, terus kemudian ada stasinya, nulis ada stasinya. Terakhir kan daftar pustaka ini ya. Nah, kita tinggal insert daftar pustakanya, insert bibliografi. Nah, ya tinggal reference, ini ada tulisan insert bibliografi, kita klik, kita tunggu. Nah, otomatis ini Yudo dan kawan-kawan ya. Nah, kalau misalkan tadi kita ganti lagi, nah, kita ganti balik lagi ke hari tadi ya, hari. Oke. Nah, di bawah sini nanti akan otomatis berubah juga. Ya, bukan hari lagi. Bukan Yudo lagi, tapi hari. Pak, ini kok, ini tulisannya kok bermacam-macam seperti ini. Berarti yang bermasalah di sini ya, kalau misalkan ada nggak sesuai ya, misalkan ini ya. Berarti yang harus kita ganti jangan di sininya, jangan di daftar pustaka, tapi kita ganti di Mendeley-nya sini. Berarti punyanya hari ini. Ini yang harusnya kita ganti. Loh, ini harusnya sudah benar atau saya yang keliru citasi tadi ya. Oke, kita lihat lagi apakah benar hari Prasetyo tadi ya. Edit citation. Oh, ternyata salah, bukan hari. Hari. Nah, ya yang bawah ini. Nah, Prasetyo ini 2016. Kita klik oke. Nah, nanti yang bawah otomatis berubah. Nah, ini tinggal kita rapikan. Misalkan Times New Roman ya. Times New Roman ukurannya 12. Oke. Udah selesai, beres. Ya. Jadi yang lainnya langsung otomatis terisi. Dan nggak perlu susah-susah. Nah, sangat gampang sekali kan ya menggunakan Mendeley. Jadi menggunakan font cover mau diganti misalkan nanti ke depan tiba-tiba di tengah membuat KTI, ayo ganti bukan font cover tapi stylenya ganti APA gitu misalkan. Di sini ya kita cari APA ya. Misalkan di sini nggak ada APA. Nah, kita klik more style. Nah, kita cari di sini APA. APA itu singkatannya apa ya lupa sih. Nah, ini nih American Psychological Association. Nah, nih. Use this style. Klik. Nah, terus done. Kita tinggal tunggu. Nah, sudah ganti American Psychology. Nah, langsung ganti otomatis. Nah, jadi kalian nggak perlu ngedit satu-satu, ganti satu-satu, bisa keriting nanti tangannya. Nah, bawahnya juga, daftar pustakanya juga otomatis ganti. Sudah tidak perlu susah-susah lagi ya untuk ganti. Kalau kalian nggak pakai Mendeley, nanti ada di tengah jalan ganti style citasi, ya pasti keriting nanti tangan kalian. Gitu. Oke, jadi sangat mudah sekali menggunakan Mendeley. Ada yang mau ditanyakan?
Saya kembali, saya stop dulu. Mohon izin Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mohon izin Pak, ini untuk Mendeley Reference Manager nggak ada install tools-nya Pak. Nah, Mendeley Reference Tools buat Mendeley Reference Manager itu dia nanti pakai semacam add-in, ya. Add-in-nya itu harus terkoneksi dengan akun Office kalian. Ya, makanya nggak enaknya Mendeley Reference Manager itu. Jadi kalau pakai Mendeley Desktop itu langsung otomatis di sini. Nah, ada di sini, ada di toolsnya. Tapi kalau reference manager yang terbaru yang saya bilang 2000 harus Word 2019 atau 365, itu nanti kalian wajib punya akun Office, ya. Terus kalau kalian pakai bajakan seperti ini, laptop ini kan bukan bajakan sih, yang aktivasinya masih file ini, nah itu nggak akan bisa dipakai. Jadi harus benar-benar punya akun, sorry, harus benar-benar punya akun Office, ya, dan nanti di situ nanti kalian akan dilingkan ke add-in-nya. Nah, setelah dilingkan ke add-in-nya, baru nanti di sini juga baru muncul gitu. Nah, jadi agak beda. Nah, ini mbaknya memang pakai Office 2019? Enggak. pakai Mac Pak. Oh, Mac. Kalau Mac eh berarti nanti cari juga yang misalkan Mendeley ya. Mendeley. Tapi Office-nya nggak resmi Pak. Oh, Mac-nya juga pakai Office atau pakai apa ya kalau Mac itu ya? Pakai Office tapi nggak resmi, crack-crack kan Pak. Oh, krek-krekan. Office berapa? Kurang tahu Pak. Nggak ada tulisannya di Eh, sini soalnya. cara ngeceknya Office-nya berapa ini nih? File, terus ini option. Sorry, bukan option, akun. Nah, akun. Nah, ini di sini ketahuan Microsoft Office Professional Plus 2016. Gitu. Kalau ini pasti saya nggak bisa pakai yang Mendeley Reference Manager, harus pakai yang eh, Mendeley Desktop. Coba nanti dicek ya, Office-nya Professional Plus yang 2016 atau 2019 atau yang 365. Sebenarnya kalau pakai yang 2019 pun mending saran saya pakai Mendeley Desktop aja biar lebih gampang. Nah, tapi kestabilannya yang agak mungkin dipertimbangkan ini kayak tadi ini muter-muter terus ini. Kenapa ini muter-muter? Ini harus istilahnya nyari sinyal untuk mengupdate data ini untuk koneksi ke Mendeley servernya sana. Jadi agak kurang stabil sih untuk Mendeley Desktop dibandingkan dengan Mendeley Reference Manager. Gitu. Ya, saya nggak punya Mac jadi nggak bisa mencontohkan ya. Tapi intinya kalau di Mac berarti nanti downloadnya bukan yang saya kasih kemarin, tapi ada sendiri Mendeley Reference Manager for Mac ini. Nah, atau rilis yang lain atau cari aja nanti Mendeley Desktop for Mac. Nah, ini ada. Nanti di sini. Nah, ini nih, Mac OS. Nah, ini silakan di-download ini. Jadi, download pakai ini nanti ya. Nah, biar bisa seperti yang saya contohkan tadi, bukan pakai reference manager, tapi pakai yang menjadi desktop. Gitu ya, Mbak. Siapa tadi? Siap Pak. Iya, Mbak Dita. Ya, karena reference manager jujur agak sedikit ribet ya. Agak sedikit ribet reference manager itu. Memang keunggulannya dia bisa online, bisa lebih stabil,
karena online to online gitu ya. Tapi untuk menggunakannya itu untuk install pluginnya pun harus punya akun. Kalau nggak punya akun agak susah, nggak bisa. Jadi kalau ini kan kita hanya butuh akun Mendeley saja. Kalau yang reference manager kita juga harus punya akun Office juga. Ya, silakan. Ada pertanyaan lain? Pak, mohon izin bertanya. Iya, silakan. Untuk yang cara menulis kalau kutipan dalam kutipan, kalau stylenya font cover itu bagaimana ya, Pak? Kutipan dalam Terima kutipan. kasih. Iya, Pak. Maksudnya misalkan ya ini aja misalkan ya menurut Hani ya 2019 ya, ya sudah sama nanti yang di terakhirnya ini yang referensi yang kalian gunakan sebagai referensi utamanya Mau izin Pak, itunya ya. udah muncul. Oh iya, belum belum saya share screen ya, sorry. Ya, jadi kutipan dalam kutipan ya bisa ditulis ini. Menurut Prasetyo, nah, Prasetyo ini misalkan dia ngutip siapa ya? Nah, Hilda et al. Nah, berarti menurut Hilda ya, menurut Hilda tahun 2009 dalam Prasetyo gitu ya, menurut Hilda 2009 nah, dalam Prasetyo tahun berapa? 2016 gitu. Aktivitas masyarakat ya seperti ini aja yang dituliskan ya Prasetyo et al-nya aja ya. Tapi kalau bisa sih kalian cari yang Hildanya 2009 ya. Kalian cari si Hildanya sebagai referensi utama. Biasanya kutipan dalam kutipan ini setahu saya ya berlaku di buku yang berchapter ya. Jadi bukan yang artikel seperti ini. Nah, buku berchapter artinya buku itu biasanya kan ada buku chapter 1, chapter 2 itu penulisnya beda-beda. Nah, itu dalam menurut ini dalam chapter ini atau dalam buku ini ya gitu. Tapi kalau yang artikel ini mending kalau misalkan bisa ditelusuri si Hildanya ini ya ditelusuri lah Hildanya. Caranya nelusuri ya tinggal cari aja Hilda 2009. Cari di bawah ini. Hilda 2009. Nah, ini kalian cari. Copy aja judulnya misalkan. Cari di ya coba ditelusuri. Kalau benar-benar nggak ada ya baru ditulis itu tadi citasi kutipan dalam kutipan. Nah, kalau detail cara mengutip saya rasa kalian bisa belajar di dosen yang lain ya yang lebih expert dalam membuat kutipan. Saya di sini hanya menyampaikan cara menuliskan citasinya. Nah, untuk teori parafrasenya, istilahnya membuat tulisan itu biar tidak jiplek, tidak persis sama, tidak plagiat, itu mungkin nanti kalian bisa tanya ke dosen yang lebih expert ya. Atau mungkin nanti coba lain waktu saya buat juga, tapi ya saya tak belajar dulu nanti bagaimana cara
membuat parafrase. Kalau saya biasanya selama ini ya cara memparafrasekan yang paling gampang ya saya baca jurnalnya, artikelnya saya baca, saya coba pahami, kemudian saya tulis ulang gitu. Jadi nggak copy paste ya. Jadi tips dari saya untuk memparafrasekan atau nulis kutipan, kalian baca aja maksud dari jurnal ini apa. Baca, oke. Oh, maksudnya itu ya. Nah, berarti saya tulis lagi di sini. Tapi dengan kata-kata saya. Menurut Prasetyo eh, tahun 2016 bahwa logam berat memiliki eh, pengaruh terhadap biota dan kehidupan laut di perairan, terutama plankton. Nah, ya gitu. Jadi apa yang ditangkap itulah yang disampaikan. Gitu. Jadi jangan copy paste kalau saran saya. Baca maksudnya apa dan kalian tulis ulang di naskah kalian. Gitu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan lagi? Pak Hani, Iya, silakan. ya kalau apa masukin Mendeley-nya di Word-nya itu kita harus punya akun Word-nya, Pak. Soalnya kayaknya punya saya ini bajakan karena di Word-nya tuh tulisannya Product Activation Pilot gitu. Nggak bisa muncul Mendeley-nya. Ini pakai Mendeley Desktop ya? Atau Mendeley Reference Manager? Reference Manager kayaknya. Iya. Jadi kalau Mendeley Reference Manager itu harus wajib asli Office-nya. Karena dia otomatis connect ke internet. Harus Office 2019 atau Office 365. Nah, kalau yang saya pakai ini kan Mendeley Desktop. Office saya pun masih activation failed ya, masih bisa digunakan. Nah, kalau pakai Mendeley Desktop, ya, itu kalian hanya butuh login atau masuk ke akun Mendeley-nya saja. Di mendeley.com. Nanti tinggal bikin akun di sini. Nah, sign in atau create account. Gitu. Pak, maaf, nggak kelihatan ininya. Oh iya, sorry. Maaf. Ya, ini. Jadi langsung masuk Mendeley, saya ulangi lagi ya. Langsung seret Mendeley ya, Mendeley gitu ya, mendeley.com. Nanti akan muncul seperti ini. Tinggal nah, kalian bisa sign in atau create account. Kalau sudah punya account ya tinggal sign in. Kalau belum punya ya create account. Nah, belum punya kan create account. Ini saya sudah sign in ya. Ya pokoknya create account ya. Nanti kapan-kapan kayaknya saya pernah punya bikin akun untuk video untuk bikin akun Mendeley ya. Nanti coba cari di YouTube saya kayaknya sudah pernah ada. Pokoknya bikin akun di Mendeley ini, baru nanti masukkan akunnya kalian, loginnya di sini di Mendeley Desktop. Ya, nah nanti kalau misalkan ada kesulitan bisa menghubungi saya ya. Atau kalau misalkan mau langsung datang ke kampus, silahkan, monggo. Ya. Oke, jadi itu tadi cara untuk melakukan citasi dan buat daftar pustaka. Jadi intinya Mendeley itu ya sampai di situ sebenarnya. Nah, terus ada tambahan lagi, kalau kita mau melakukan pencarian artikel dan pengen langsung otomatis artikel kita itu masuk ke folder Mendeley-nya kita. Jadi nggak perlu di-download manual ya. Caranya gimana? Kita pakai tools namanya Web Importer. Cara pakainya, kita install dulu ya. Jadi klik tools ya. Saya lanjutkan ya ini ya. Kelihatan ya? Ini saya Iya, Pak. ya, kita klik tools, kemudian install Web Importer. Kita klik.
Nah, ini langsung kalau kalian masuk ke apa namanya browsernya, nanti langsung ada pilihannya Get Web Importer for Edge. Karena saya pakai browser Edge, berarti langsung for Edge. Nanti kalau kalian pakai Chrome ya langsung muncul Get Web Importer from Chrome dan yang lain atau Firefox. Nah, Mozilla gitu ya, beda lagi. Tinggal kita klik ini. Nah, berhubung saya sudah terinstall, ini munculnya di sini adalah remove. Ya, kalau belum terinstall nanti di sini tulisannya install gitu. Ya, jadi tinggal nanti kalian install saja. Nah, cara menggunakannya gimana? Cara menggunakannya, jadi kita misalkan mau mencari literatur di internet. Misalkan kita klik di sini, kita pakai PMC ya, PubMed Central ya. Nah, ini PubMed Central. Sekarang kita mau cari artikel di sini. Saya tutup dulu ini. Tandanya Mendeley importernya kalian terinstall itu ada di sini ya, di atas ini kalau pakai Edge. Ada tulisan Mendeley Web Importer. Nah, sini, ini sudah ada logo Mendeley-nya, berarti di browser kalian sudah terinstall Mendeley Web Importer. Kalau belum, berarti caranya kayak tadi. Atau kalau mau gampang lagi, juga bisa langsung tadi masuk mendeley.com lagi. Mendeley.com lagi, nanti di bawah itu ada pilihan Web Importer. Nah, di sini. Nah, di bawah sendiri ada download Web Importer. Nanti sama akan diarahkan ke ke sini lagi. Nanti klik lagi, nanti masuk ke Microsoft lagi. Itu ya. Oke. Nah, sekarang cara menggunakannya gimana? Kita ke PMC, misalnya kita mau cari di sini. Saya mau cari logam berat tadi ya, heavy metal CU misalkan. Nah, ada banyak sekali di sini ya. Nah, kita klik salah satu. Kita buat tab baru. Tunggu di sini. Masih kelihatan ya? Nah, di sini sebenarnya ini kan kalau dilihat ini ada PDF-nya bisa kita download ya. Kalau manual bisa kita download di sini. Nah, kalau pakai web importer kita nggak perlu download ini, tapi cukup ngeklik ini Mendeley web importernya. Nah, kita disuruh sign in ya. Saya sign in dulu. Nah, kita tunggu. Jadi memang harus punya akun Mendeley ya. Agak sedikit lama, tergantung koneksi internet ya. Kalau nggak bisa kita coba refresh. Kita klik ini Mendeley importer lagi. Kita ulangi lagi. Oh, ternyata ada error. Coba kita ulangi lagi. Nah, ini sudah login ya. Kalau sudah login tandanya di bawah sini kelihatan ya, ada nama kita di sini.
Nah, ini tergantung koneksi internet memang. Kalau koneksi kalian oke, lancar, ini bisa dengan cepat. Ya, kita tunggu. Ini si Mendeley-nya lagi mencari artikelnya ini. Pak, kok kelihatannya tambah lebih lama, Pak? Ini tadi, ini tergantung koneksi internet ya. Kalau internet kalian lancar, oke, ini bisa berlangsung lebih cepat. Nah, ini sudah ya. Nah, di sini akan muncul ya, bisa lihat ya. Ada judulnya, ada PDF-nya, ada view PDF. Nah, ini sudah langsung bisa kita tambahkan ke folder yang tadi kita buat. Misalkan kita lihat foldernya ada nggak? Nggak muncul di sini foldernya. Ini kita harus sinkronkan ini harusnya. Oh, ini loh. Jadi harusnya kalau ini sudah online semua ya. Nah, ini koneksi internetnya bagus. Ini di sini kelihatan ya ada tulisan artikel CU. Ini kan masih muter-muter ini ya. Ini berarti belum tersinkronkan secara online. Ini ada literatur soal hukum, misalkan ada mitra gini. Ini aslinya folder-folder ini sama seperti yang nanti akan muncul di sini. Nah, ada di sini. Nah, ini literatur soal hukum, mitra ginin, Pengmas BUD. Nah, ini di Mendeley juga sama ini. Tapi berhubung yang kita buat baru ini masih muter-muter ya, internetnya kurang oke ya. Nah, jadi nggak bisa tersinkronkan. Nah, mungkin ini juga kekurangan dari Mendeley Desktop ya. Kalau Mendeley Reference Manager, nah, prosesnya ini bisa lebih cepat. Nah, itu mungkin yang membuat Mendeley mengembangkan Mendeley Reference Manager ya. Nah, misalkan ini kita mau tambahkan, contoh saja ya, misalkan ada foldernya tadi, kita folder artikel CU tadi, misalkan kita klik ini ya, tinggal kita tambahkan add ini. Bisa diklik di sini juga. Sorry, sudah ya. Kita tambah klik add ini, tes. Nah, nanti ini menambahkan. Nah, secara otomatis nanti dia akan masuk ke Mendeley kita harusnya. Nah, ini sudah masuk ini. Nah, tinggal kita cek yang tadi kita masukkan ke literatur soal hukum ya. Kita coba buka di sini. Nah, ini nggak bisa disinkronisasi masalahnya. Ini karena mungkin ada entah masalah internet. Jadi ini masih muter-muter ini, nggak bisa. Harusnya ini bisa tersinkronisasi. Jadi kita tinggal klik sinkronisasi, itu muncul. Nah, itu fungsinya Mendeley Web Importer. Jadi lebih gampang sebenarnya kita mengorganisir. Atau coba saya close dulu ya ini ya Mendeley-nya. Saya buka lagi. Ya, ini kita coba buka. Nah, tadi ini yang muncul tadi ya, yang watch folder tadi. Kelihatan nggak ini? Standar kompetensi yang dicapai ASN Apoteker. Tadi kan kita di sini tadi menambahkan ini ya, kompetensi AA ya. Tadi kan belum muncul. Nah, karena tadi kita sudah watch folder, tadi saya kan nggak menambahkan di sini ya. Nggak menambahkan di artikel ini kan. Tapi dia masuk otomatis. Mana tadi? Oh, saya masih belum ini.
Confirm. Oh, ini ada masalah sinkronisasi. Ya, ini mungkin yang membuat Mendeley mengembangkan Mendeley Reference Manager ya. Errornya lebih banyak. Nah, ini tadi yang kita tambahkan pakai Mendeley Web Importer ya. Zakaria, Zuliana tadi kita mana tadi. Nah, ini ya. Zuliana, Zakaria, Understanding Potential Heavy Metal. Nah, Understanding Potential. Nah, ini sudah masuk secara otomatis ya. Nah, sama kan? Plans. Nah, jadi itu fungsinya Mendeley Web Importer. Tapi kayaknya ini masalah di yang artikel CU ini ya. Yang kita mau buat tadi ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini sekedar contoh, nanti semoga di laptopnya kalian semua nggak terjadi masalah seperti ini. Nah, ini harusnya kita tadi sudah watch folder juga. Ini bisa harusnya sudah muncul di sini. Jumlahnya ada 6 tadi. Ada maintenance. Pak, berarti Iya, kalau misalnya bikin daftar pustakanya harus pakai Mendeley. Misalnya kalau pakai yang insert bibliografi itu nggak bisa ya, Pak? yang mana? Yang Ini ya. otomatis. Tadi loh Pak, yang bikin daftar pustaka tadi, Mm-mm. kalau misalnya kita apa namanya satu-satu yang insert bibliografi itu loh Pak, Ya, kan itu kalau juga bisa otomatis. Kalau misalnya kita pakai itu iya, boleh nggak Pak? boleh. Jadi ini insert Jadi nggak harus pakai bibliografi. Mendeley gitu. Oh ya, insert bibliografi ini masuk Mendeley. Sudah masuk di Oh, Mendeley. Jadi Mendeley itu satu kotak ini loh, kelihatan nggak? Satu kotak ini punyanya Mendeley semua. Nah, ini tuh add-on-nya Mendeley semua di sini. Jadi tadi insert yang bibliografi. bibliografi kan Oh, harus sendiri-sendiri kan Pak. Kalau Mendeley tadi kan yang dicontohkan Bapak kan langsung waktu klik daftar pustaka langsung semua masuk. mm-mm, 6 itu kan langsung masuk. mm-mm. Kalau pakai bibliografi kan harus sendiri-sendiri kan Pak ngetiknya. Yang pakai ini ya, Itu bisa ya. yang Yang ini ya, pakai, bukan ya pakai benar. Mendeley, yang ini ya. Ya Boleh, pakai boleh, itu. boleh. Nah, sebenarnya Office pun ini sudah difasilitasi ya. Ada insert citation ini juga bisa sudah difasilitasi sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya kalian, Pak saya nggak mau pakai Mendeley, mau pakai yang bawaannya Office, gitu ya, juga sudah bisa, sudah mumpuni. Nah, cuman bedanya kalau pakai Office ini, kita nggak bisa secara online terhubung dengan folder-folder yang lain, dengan orang lain. Nah, nanti ini sebenarnya kita bisa kolaborasi ya. Jadi misalkan ada satu kelompok kalian nanti yang sama, cukup satu folder ini, nanti folder ini bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, gitu. Tapi kalau yang pakai manual, bukan manual sih, insert bibliografi yang bawaannya Office itu nggak bisa. Bedanya itu. Kalau kalian, Pak, saya lebih senang pakai insert citation-nya yang punyanya Office, yang saya lingkari di sini kelihatan ya. Boleh, nggak apa-apa. Stylenya juga sama. Gitu. Bukan ini insert bibliografi ya. Hasilnya munculnya sama nggak? Oh, ini.
Nah, belum ada yang tersitasi ya, berarti kita harus insert Iya, jadi citation. nanti ngisi sendiri, Pak. Jadi Mm-mm. autornya siapa, tanggalnya gitu. Iya. Nah, kayak gini ya. Bisa, boleh, boleh. Tapi ini kan nggak praktis gitu ya. Kalau yang tadi pakai Mendeley kan praktisnya langsung kita import jurnalnya kita masuk ke Mendeley ya. Terus kemudian di sini tinggal kita panggil di Word-nya, sorry, di Word-nya tinggal kita panggil, sudah selesai. Kalau ini kan harus ngisi satu-satu ya. Gini ini buku. Boleh, boleh, sebenarnya boleh. Ini pun mungkin stylenya ada one cover juga ini. Oh, nggak ada ya. Nah, ini stylenya ini yang nggak lengkap dia. One cover nggak ada di sini. Gitu. Ya, sebenarnya selain Mendeley pun ada yang lain. Ada apa namanya? Zotero atau EndNote juga bisa. Sama aja sebenarnya prinsipnya. Ya, gitu. Ada lagi pertanyaan? Sementara untuk hari ini sampai web importer aja ya. Ini sudah cukup banyak untuk bisa kalian coba nanti di rumah ya. Kalau ada masalah nanti bisa menghubungi saya ya. Jadi harapannya dengan Mendeley ini kalian mengerjakan KTI-nya itu lebih mudah. Lebih mudah mengorganisir, utamanya mengorganisir dokumennya kalian ya. Biasanya itu permasalahan utama yang sering dialami itu mengorganisir dokumen ini ya, mengorganisir artikelnya ini. Nah, jadi cukup kalian tadi itu saran saya download sebanyak-banyaknya, jadikan satu folder ya, kemudian buka di sini, baca satu-satu, yang oke tetap taruh di situ, yang nggak oke kalian remove. Jadi yang terpakai di sini adalah yang kalian mau gunakan. Gitu. Oke? Ada pertanyaan? Iya, Pak. Kalau Pak, Iya. terus kalau kan kita bikin proposal dulu ya, Pak. Kita kan bikin proposal dulu kan nanti karya tulisnya. Nah, itu nanti ya apa, Pak? Maksudnya untuk ngumpulinnya, terus mungkin kayak ada revisi-revisinya gitu, langsung satu buku penuh gitu apa berapa bab dulu kita kumpulin ke Pak Hani, terus nanti bila ada revisi-revisi gitu apa gimana, Oh Pak? iya. Itu kalau dengan saya nanti bisa pakai OneNote ya. Kalau kemarin yang tahun lalu itu saya buatkan OneNote. Nanti kapan-kapan kita belajar OneNote juga. Atau kalau Pak saya repot bingung nggak bisa OneNote, pakai email saja juga boleh, monggo. Mau satu bab dua bab dulu, mas langsung semuanya juga boleh. Tapi tergantung masing-masing dosen sih. Ada dosen yang pengennya itu langsung semuanya, jadi biar bisa ngoreksinya langsung enak. Ada yang per bab juga boleh. Tapi kalau menurut saya yang paling gampang itu kan di Prodi juga sudah ada template-nya ya. Kalian gunakan template itu untuk langsung mengerjakan di template itu. Ya, jadi ngubah formatnya itu nggak banyak-banyak, tinggal ngetik aja. Jadi kalau kalian pakai bikin dari awal, nanti formatnya itu akan berubah. Jadi sebaik apapun isi tulisan kalian, tapi kalau formatnya itu nggak baik, ya formatnya salah seperti yang dibilang Bu Mila kemarin ya, bikin gambar yang nggak center itu aja, itu bikin dosen kalau ngoreksi males sih gitu ya, gitu. Nanti boleh kalau dengan saya silahkan pakai email boleh, pakai WA boleh, tapi biasanya kekurangannya kalau email atau WA itu kalau ketumpuk itu hilang ya. Ketumpuk dengan email yang lain itu hilang. Tapi kalau pakai OneNote nanti ya di satu lembar note itu khusus untuk kalian. Nanti kapan-kapan saya buatkan OneNote ya. Saya ajari untuk menggunakan OneNote. Itu. Jadi kita bisa mengorganisir data kita lebih gampang lagi. Nah, sementara ini dulu untuk Mendeley, paling nggak kalian sudah bisa menggunakannya untuk mengerjakan proposal. Tunggu informasi lebih lanjut, nanti pembagian dosen penguji juga sebentar lagi kayaknya akan
akan ada dari prodi ya. Yang penting kerjakan dulu apa yang sudah kalian kemarin diskusikan dengan saya ya. Kalau dengan anak bimbing saya, kalau dari anak bimbing yang lain ya sama, silakan didiskusikan dengan pembimbingnya. Tuh, jadi ini yang saya janjikan dulu untuk tutorial Mendeley sudah saya lunasi ya. Jadi biar tidak ada tanggungan. Jadi harapannya semuanya bisa menggunakan Mendeley dengan baik. Oke. Sudah ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Pak, mohon izin bertanya, boleh ya satu Ya, lagi? silakan, monggo. Kemarin kan sudah mau ini download sesuai yang linknya ada di YouTube itu. Tapi waktu mau download ini ada tulisan jenis file ini mungkin berbahaya gitu Pak. Apa tetap di-download atau? Ya, nggak apa-apa, tetap di-download aja. Atau kalau misalkan ragu, langsung nyari di website Mendeley-nya. Nah, itu kemarin saya kasih link itu supaya nggak bingung milih file yang mana. Karena di Mendeley itu filenya banyak, Bu. Versinya itu banyak sekali. Jadi mulai dari 19.4, 19.5, 19.8. Nah, yang saya pakai ini adalah 19.8 yang menurut saya paling stabil dibandingkan versi yang lain. Gitu. Jadi nggak apa-apa, di-download aja. Atau kalau mau ya langsung ke website Mendeley-nya langsung. Biar detail. Jadi tinggal diklik aja, diketik aja Mendeley desktop 19.8 download gitu. Nanti akan otomatis muncul di Google kok. Kalau misalkan ragu ya. Baik, Pak. Iya, ya. Terima kasih. Ada lagi? Oh iya Pak, sama yang PPT-nya kemarin katanya di-share Pak. Yang Oh iya. welcome party. Oke ya, nanti Pak, nanti tolong, akan Pak. saya share ya. Oke. Ya. Ya, sama kalau bisa rekamannya ini nanti di-upload di YouTube Pak Hani. Oke, Yang siap. hari ini. Siap. Nanti saya upload di YouTube ya. Baik, mungkin nanti setelah ini silakan dicoba-coba sendiri di rumah. Saya rasa gampang sekali Mendeley itu. Mungkin yang agak ribet itu ya pas proses instalasinya atau pas bikin akunnya gitu ya. Nanti kapan-kapan atau silakan kalau mau diskusi dengan saya kalau ada kesempatan langsung bisa ke saya, nanti saya ajari langsung. Gitu. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya maaf. Sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial yang lain. Mungkin nanti kalau ada kesempatan, misalkan ada kesulitan di tutorial misalkan statistik yang saya bisa, nanti saya buatkan tutorial juga menggunakan, dulu pernah ada Graph gitu ya, atau kalau pakai SPSS juga bisa. Nanti coba saya ajari mana yang paling gampang gitu ya. Itu aja, atau mungkin ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri? Cukup? Cukup ya? Baik, kalau cukup. Sudah, Pak Hani. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan memberikan kemudahan untuk penulisan KTI kalian. Tetap semangat. Ini baru permulaan ya. Jadi jangan menyerah dulu. Harusnya lebih semangat lagi untuk mengerjakan KTI-nya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.